semuanya, perkenalkan, nama saya Tanisha Niken dari kelas PBSIA 2019, NIM 19 2012 44045 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada mata kuliah berbicara dialektik, kami diminta untuk mewawancarai orang-orang di sekitar kami, bisa di rumah atau di luar, tapi karena corona nggak boleh keluar. Di sini, saya akan mewawancarai anggota keluarga saya mengenai dampak COVID-19 terhadap profesi yang mereka jalani. Stay tune semuanya. Sekarang, saya akan mewawancarai salah satu anggota keluarga saya. Yang pertama ada om saya. Silakan om, perkenalkan. Nama saya Agustinus Andri Susanto. Sekarang, profesi apa yang sedang om jalani? Saat ini profesinya sebagai aircraft engineer atau biasa orang kenal sebagai teknisi pesawat terbang. Itu. Baik, apa saja pekerjaan yang om lakuin? Pekerjaan yang dilakukan yaitu meliputi pekerjaan yang terjadwal maupun pekerjaan juga yang tidak terjadwal. Misalnya yang tidak terjadwal itu pekerjaan apabila sebelum melakukan penerbangan kita harus melakukan pemeriksaan sebelumnya agar pesawat pada saat dikondisikan untuk melakukan penerbangan dalam kondisi layak. Kemudian apabila setelah melakukan penerbangan juga kita melakukan pemeriksaan kembali. Untuk yang terjadwal biasanya kita lakukan di bengkel-bengkel yang atau hanggar atau perusahaan yang ditunjuk oleh pabrik tersebut, pabrik pesawat tersebut untuk bisa melakukan perawatan besar. Gitu. Sekarang ini kan Indonesia sedang dilanda oleh wabah virus corona atau biasa disebut COVID-19. Apa pengaruh COVID-19 ini terhadap profesi yang sedang om jalani? Ya, dalam kondisi seperti saat ini yang berpengaruh terhadap dunia penerbangan adalah dalam hal pengiriman spare part atau suku cadang yang saat ini dikarenakan adanya terbatasnya airline atau operator pesawat kargo atau freight yang biasa bisa membawa part tersebut atau spare part tersebut, sehingga mereka saat ini tidak mendapatkan izin untuk terbang, sehingga yang kita butuhkan untuk perawatan pesawat akan terhambat. Sebagai mekanik pesawat terbang tentunya nggak bisa adanya WFH seperti yang anjuran pemerintah, para pekerja harus sebisa mungkin menerapkan sistem WFH. Nah, kalau di profesi om sendiri, mengapa tidak bisa diterapkan adanya sistem WFH? Ya, memang untuk pekerja lapangan yang alat kerjanya adalah pesawat terbang tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan di rumah, karena pesawat tersebut biasanya ada di airport atau di lapangan terbang, sehingga kita tidak bisa melakukan pekerjaan di rumah. Oke, benar. Apakah ada perbedaan yang dirasakan bekerja di tengah pandemi ini? Ya, tentunya ada perbedaan karena adanya penerapan bekerja di rumah, maka orang yang harus bekerja diuntungkan dengan kondisi dengan jalan yang lancar, sehingga berakibat juga akan bahan bakarnya juga berhemat, waktunya berhemat, dan tenaga juga akan lebih berhemat. Kemudian itu di positifnya, kalau negatifnya ada nggak pengaruhnya? Untuk hal yang negatifnya ada kekhawatiran karena
saat kita mau menuju ke tempat bekerja harus berinteraksi dengan banyak orang, saat kita harus melewati kerumunan orang di bandara dengan bertemunya orang yang bisa akan mengakibatkan atau yang tidak kita hendaki akan terjadi. Lalu apa yang ingin disampaikan kepada para tenaga medis dan orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini? Untuk seluruh tenaga medis, ya, dokter, perawat, dan semua yang bekerja di rumah sakit, mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan penuh tantangan. Mereka boleh saya anggap sebagai pahlawan karena mereka harus mengorbankan waktunya, tenaganya, dan perhatiannya hanya untuk orang lain dengan meninggalkan orang-orang yang disayanginya di rumah. Oke, baik. Terima kasih Om atas waktunya. Yang kedua, saya akan mewawancarai tante saya. Silakan tante, perkenalkan namanya. Nama saya Sirila Erma Sofianingsi. Pertanyaan pertama, profesi apa yang sedang tante jalani? Saat ini saya sebagai pimpinan departemen di bagian data manajemen di salah satu perusahaan market research independen. Apa saja pekerjaan yang tante lakukan? Saat ini job desk saya adalah mengatur, mengawasi, kemudian merencanakan dan membimbing tim dalam departemen. Lalu sekarang ini Indonesia sedang dilanda wabah virus corona. Apakah pengaruh dari wabah virus corona atau COVID-19 terhadap profesi yang sedang tante jalani? Ya sangat berpengaruh sih, karena lebih ke dalam bisnis permintaan klien akan berkurang dan itu otomatis kan pendapatan perusahaan menjadi berkurang. Kemudian banyak metode penelitian yang tidak bisa dijalankan saat ini karena ada social distancing, jadi itu tidak bisa dilakukan. Akibatnya ya karena revenue berkurang, maka penghematan pada pengeluaran pada level tertentu ya itu harus juga dikurangi. Lalu berarti di perusahaan tante menerapkan sistem WFH atau work from home. Apa yang dilakukan selama tante menjalani work from home atau WFH? Yang dilakukan ya tetap bekerja di rumah, malah terkadang tidak ada batasan waktu. Kalau biasanya di kantor kan 9 to 6 ya, 9 ke 6. Tapi kalau karena di rumah ya kadang itu bisa sampai malam gitu. Selain bekerja juga ya ada waktu untuk mendampingin anak-anak belajar. Kemudian melakukan aktivitas yang selama ini mungkin saat bekerja tidak bisa dilakukan, misalkan ya masak, kemudian olahraga, main sepeda, nonton drama Korea. Oke, baiklah. Kemudian ada nggak kesulitan yang dialami selama work from home ini atau WFH ini? Kesulitannya adalah tidak ada batasan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Keseimbangannya ya itu agak susah sih untuk life balance-nya, karena ya tidak ada batasan. Kadang saat kita melakukan pekerjaan kita juga memikirkan domestik, memikirkan kepentingan keluarga dan rumah tangga. Itu kan kesulitannya. Apakah ada kelebihan dari WFH atau work from home? Kelebihannya ya pasti banyak waktu di rumah. Lebih banyak waktu dengan keluarga, yang kadang cuman ketemunya malam, sekarang bisa 24 jam ketemu. Lalu selama tante di rumah ini, ada nggak tips-tips kegiatan yang bisa dilakukan selama di rumah aja? Ya kalau kita dalam kondisi bekerja, sebisa mungkin menciptakan suasana yang nyaman untuk saat bekerja, ya untuk mencari tempat yang nyaman, kemudian tidak terganggu, jadi bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian secara luas ya kita harus tetap jaga kesehatan, harus tetap berpikir positif, kemudian ya pasti hati harus selalu gembira, tidak boleh stres. Baik. Pertanyaan terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada para tenaga medis atau orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini? Kalian luar biasa, kalian adalah pahlawan-pahlawan masa kini. Ya semoga
para orang-orang yang mau berada di garda terdepan untuk penanganan COVID ini tetap sehat dan semangat. Keluarganya juga tetap diberikan kesabaran, kekuatan untuk bisa karena pasti nggak mudah sih kalau saya anggota keluarga harus berjuang gitu, kayaknya agak berat hati, mungkin tidak rela atau gimana ya. Semoga mereka diberikan kesabaran untuk itu semua, tetap semangat, sehat semua, doa kami menyertai. Amin. Baik, terima kasih Tante. Sekian wawancara tentang dampak COVID-19 terhadap profesi dari anggota-anggota keluarga saya. Semoga kalian suka dan bermanfaat untuk yang nonton. Jangan lupa buat jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Jangan lupa juga buat rajin-rajin cuci tangan. Terima kasih, sampai jumpa.